Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channelnya Abu Fatan, channel yang mengupas seputar breeding atau ternak burung lovebird dan juga harga-harga burung lovebird, teman-teman. Nah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Nggak kerasa nih teman-teman, sudah masuk awal tahun 2026. Nah, saya ucapkan selamat tahun baru ya. Mudah-mudahan buat kalian yang masih beternak burung lovebird, ternaknya makin sukses saja, dan di tahun baru ini makin moncer ternaknya, teman-teman. Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan mengupas kira-kira potensi ternak lovebird di tahun 2026. Kira-kira gimana nih teman-teman? Masih cukup menjanjikan atau gimana ya? Terutama buat kalian yang masih semangat beternak burung lovebird. Dan kira-kira mutasi apa nih yang masih rame di tahun baru tahun ini ya, di tahun 2026. Nanti kita akan kupas habis selengkapnya. Nah, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Boleh di-share ya kalau info ini dirasa bermanfaat. Oke, nggak usah kelamaan teman-teman, kita langsung kupas habis selengkapnya. Cekidot. Nah teman-teman, potensi ternak lovebird terutama di tahun 2026 ini apakah masih bagus? Secara umum, potensi ternak lovebird di tahun 2026 masih bisa dikatakan bagus. Namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum teman-teman memutuskan untuk terjun ke usaha ini. Nah, berikut analisis selengkapnya. Yang pertama, permintaan pasar masih cukup bagus. Hobi burung berkicau termasuk ternak lovebird masih cukup populer di tanah air dengan komunitas yang rutin mengadakan lomba serta event jual beli. Permintaan lovebird dari penghobi masih terus ada, baik untuk koleksi maupun untuk kontes suara maupun warna. Nah, hal ini yang membuat harga lovebird bervariasi, termasuk jenis mutasi ataupun yang lebih mahal lagi yang bisa mencapai jutaan rupiah per ekor. Pada dasarnya tergantung dari jenis warna dan juga kualitas burung tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa basis permintaan burung lovebird baik di pasar offline komunitas hobi burung maupun di pasar online seperti marketplace dan media sosial masih cukup ramai. Hal ini yang membuat potensi keuntungan ternak lovebird masih cukup menjanjikan. Nah, beternak burung lovebird untuk biaya awal sebenarnya tidak terlalu besar, terutama jika skala usaha masih kecil atau rumahan. Potensi keuntungan bisa cukup menjanjikan, terutama jika teman-teman fokus pada jenis, warna, atau mutasi yang langka. Hal ini bisa dibuktikan dari beberapa peternak yang bisa meraih omset besar maupun meraih omset tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa skala dan kualitas mempengaruhi profit. Meskipun permintaan masih ada, namun harga lovebird tidak semahal dulu, sehingga kualitas unggulan menjadi kompetitif, khususnya untuk jenis mutasi, garis keturunan, dan juga kondisi fisik burung lovebird. Artinya, jika teman-teman ingin hasil yang bagus, anakan juga harus memiliki kualitas yang bagus juga, sehingga memiliki harga jual yang tinggi. Nah, harga burung lovebird bisa fluktuatif atau naik turun tergantung tren hobi, musim lovebird seperti liburan dan juga lomba serta kontes, atau kondisi ekonomi lokal. Hal ini bisa mempengaruhi profit jika permintaan menurun sementara persediaan atau stok tetap ada. Nah, bagaimana agar ternak lovebird terutama di tahun 2026 ini tetap menjanjikan? Yang pertama, teman-teman harus fokus pada kualitas. Investasi pada indukan unggul dan keturunan yang berkualitas akan membantu teman-teman mendapatkan harga jual yang lebih tinggi. Yang kedua juga memanfaatkan pemasaran digital. Nah, tidak bisa dipungkiri teman-teman, saat ini teman-teman harus bisa memanfaatkan media sosial untuk jualan online seperti jual di marketplace, media sosial, dan juga komunitas online untuk memperluas jangkauan pelanggan. Karena dengan memanfaatkan media
media sosial, maka penjualan burung lovebird akan jauh lebih mudah dan juga bisa menjangkau luas. Nah, berikut adalah jenis mutasi lovebird yang diperkirakan masih laris dan bernilai tinggi di tahun 2026. Nah, yang pertama yaitu lovebird biola. Walaupun bisa dikatakan mutasi jadul, namun jenis lovebird biola seperti biola blue, biola violet, dan juga biola ewing seperti ewing gold, biola PB ewing diprediksi masih cukup laku di pasaran. Kenapa? Alasannya karena jika mutasi ini masih cukup banyak peminatnya dan juga jenis ini adalah salah satu jenis mutasi yang cukup stabil harganya terutama di tahun kemarin. Nah, yang kedua jenis mutasi yang bakalan masih cukup stabil yaitu lovebird SL Ino. Ya, lovebird SL Ino yaitu lovebird lutino mata merah dan juga lovebird albino mata merah bakalan diprediksi masih cukup stabil harganya terutama di tahun 2026 dan bakalan masih dicari di tahun ini. Alasannya karena jenis lovebird ini lumayan sedikit jumlahnya, sedangkan peminatnya masih cukup banyak. Alhasil di tahun ini lovebird SL Ino masih cukup mendominasi. Artinya jika teman-teman beternak jenis mutasi ini, maka hasilnya juga masih cukup lumayan. Yang selanjutnya yaitu jenis mutasi yaitu yellow face. Mutasi yellow face merupakan mutasi warna yang masih ramai di pasaran. Seperti di tahun 2026 ini diprediksi masih cukup banyak peminatnya. Alasannya ya memang jenis mutasi ini selain warnanya bagus juga memiliki daya tarik sendiri sehingga peminatnya masih cukup banyak dan harganya juga akan cukup stabil. Nah, lovebird yellow face ini selain menjadi incaran karena tampilannya yang berbeda dari warna konvensional, tak heran burung ini banyak dicari oleh para breeder untuk dikembangbiakan atau diternak. Nah, teman-teman, berikut adalah tips untuk memilih mutasi jika teman-teman ingin beternak burung lovebird. Yang pertama, fokus pada jenis yang stabil secara genetik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan produksi lovebird sehingga anakan yang keluar bakalan konsisten warnanya dan memiliki karakter yang kuat. Yang selanjutnya yaitu perhatikan tren lokal. Karena setiap tahunnya biasanya lovebird memiliki tren warna tertentu. Artinya kalau warnanya lagi tren, teman-teman bisa mengembangbiakan jenis tersebut agar memperoleh keuntungan yang cukup lumayan. Yang selanjutnya teman-teman harus mengupgrade warna. Artinya indukan yang teman-teman ternak harus bisa menghasilkan warna-warna yang bagus agar nantinya bisa menghasilkan anakan yang berkualitas pula, sehingga ketika panen akan menghasilkan anakan yang bagus dan ketika dijual harganya juga cukup lumayan. Nah, itu dia seputar tentang ternak lovebird di tahun 2026 dan juga mutasi-mutasi yang bakalan rame di tahun ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan menjawabnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.